Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wastanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Masih dalam keadaan sehat walafiat, kita masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan masih diberinya umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah ini kita bisa penuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tentu kita berharap mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, semua aktivitas hidup kita menjadi amal ibadah yang ikhlas, yang senantiasa diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya kepada pribadi khatib dan umumnya untuk kita semua, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jalankan semua perintah Allah dan mari kita jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang telah akan menjadi bekal menjalani kehidupan panjang setelah kehidupan dunia ini. Oleh karena itu Allah berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Persiapkanlah bekal dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya, wa la tamutunna, dan janganlah sekali-kali meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali meninggal dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di penghujung tahun 1447 Hijriah, sehingga beberapa hari lagi kita akan berganti tahun menuju 1448 Hijriah. Kita berada di penghujung bulan Dzulhijjah dan insya Allah nanti hari Selasa adalah tanggal 1 Muharram, tahun baru Islam, tahun baru milik kita kaum muslimin. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kaitannya dengan tahun baru adalah kita hendaknya mengadakan evaluasi diri
Sayyidina Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitung-hitunglah amalmu sebelum nanti dihitung pada hari kiamat kelak. Sebab hakikatnya bertambah tahun sesungguhnya adalah semakin berkuranglah jatah hidup kita. Bertambah tahun sesungguhnya semakinlah kita dekat dengan masa, dengan waktu kematian kita masing-masing. Oleh karena itu, sebelum datang kematian, maka marilah kita semua mempersiapkan diri, dan persiapan yang harus kita siapkan adalah peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad, hendaklah masing-masing memperhatikan, melihat apa-apa yang sudah dikerjakan di masa lalu, amalan apa yang sudah dikerjakan di masa lalu, liwad, untuk persiapan hari esok. Persiapan hari esok adalah persiapan menghadapi kematian, persiapan menghadapi ketika hidup di alam kubur, persiapan menghadapi kehidupan nanti di padang mahsyar, kemudian persiapan menghadapi ketika dihisab, ketika menyeberangi Shiratal Mustaqim, dan juga persiapan kehidupan akhirat, di mana akhirat tidak ada alamat melainkan hanya dua, antara surga dan neraka. Oleh karena itu, ittaqullah wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasrahibun Nasaihul Ibad mengutip sebuah hadis, sayati ala ummati zaman, akan datang suatu zaman pada umatku, kata Rasulullah, yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa, di mana mereka umatku lebih menyukai 5 perkara dan melupakan terhadap 5 perkara. Yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Yang pertama, mereka lebih mencintai dunia dan sudah mulai melupakan hari akhirat. Wa yuhibbunal qusura wa yansawunal qubur. Yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansawunal mauta. Lebih menyukai hidup di dunia dan melupakan akan adanya kematian. Wa yuhibbunal qusura wa yansawunal qubur. Yang ketiga, mereka lebih mencintai bangunan, gedung-gedung, tetapi mereka lupa bahwa mereka akan masuk kuburan. Wa yuhibbunal mala wa yansawunal hisab. Yang keempat, mereka lebih mencintai harta dan mereka melupakan akan hisab, perhitungan amal. Wa yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliq. Kemudian yang kelima, mereka lebih mencintai makhluk ciptaan Allah dan mereka sudah mulai lupa terhadap penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hum minni bara'un wa ana minhum bari'un. Kata sabda Nabi, apabila hal tersebut telah terjadi, mereka itu adalah telah jauh dariku dan aku pun telah jauh dari mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nasihat Rasulullah SAW kepada kita semua ada 5 hal. Hendaklah kita jangan sampai melupakan akhirat dan lebih mencintai dunia. Jangan sampai kita melupakan kematian yang sudah pasti datangnya dan lebih mencintai kehidupan. Jangan sampai kita lupa akan kuburan yang merupakan rumah masa depan kita dan lebih mencintai istana, karena istana yang dibangun di dunia, rumah mewah yang dibangun di dunia akan ditinggalkannya. Kemudian jangan sampai kita melupakan hisab,
perhitungan amal kita kelak akan dihitung, sekecil apapun akan diperlihatkan, dan lebih mencintai harta benda yang kita usahakan akan ditinggalkan ketika menikmati dunia. Ketika meninggalkan dunia akan diwariskan oleh ahli warisnya, sementara hisabnya akan tetap berlangsung dengan teliti. Kemudian yang kelima, pesan Rasulullah, jangan sampai kita melupakan Allah sang pencipta kita. Jangan sampai melupakan Allah sang pencipta alam semesta, dan jangan sampai kita lebih mencintai makhluknya, sedangkan makhluk itu adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan pesan singkat dari hadis Rasulullah ini bisa memberikan kita kesadaran. Mari di tahun baru 1448 ini kita hijrah, kita berpindah menuju yang lebih baik, berhijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan, berhijrah dari kemalasan menuju semangat menjalankan ketaatan, berhijrah dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan, berhijrah dari yang kurang baik menjadi lebih baik, berhijrah dari malas sholat berjamaah menuju rajin sholat berjamaah, berhijrah dari malas memakmurkan masjid menuju semangat memakmurkan masjid. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang berguna